قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Zakat, dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah zakat mal atau yang kita kenal dengan zakat harta. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, harta terutama dulu dikenal dengan yang namanya dinar. Dan dinar itu adalah harta yang terbuat dari emas. Malik bin Dinar, salah seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar, dia menyebutkan kenapa dinar disebut dengan dinar. Dinar disebut dengan dinar karena di dalam dinar itu ada dua. Artinya di dalam harta itu ada dua, sesuai dengan namanya dinar. Yang pertama din, dan yang kedua nar. Di dalam setiap harta kaum muslimin maka terkumpul dinar di dalamnya. Dan dinar itu diambil dari dua bahasa. Yang pertama diambil dari din, yang kedua nar, yaitu din, nar, dinar. Din artinya agama, nar artinya neraka. Apa maknanya? Karena dengan harta seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan harta pula seseorang banyak dimasukkan ke dalam api neraka. Maka Malik bin Dinar menyebutkan bahwa harta disebut dengan dinar karena ada agama di dalamnya dan juga ada neraka di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, juga di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya dunia ini milik 4 orang. Dunia ini untuk 4 orang. Yang pertama adalah orang yang diberikan kepadanya ilmu dan juga diberikan kepadanya harta. Dengan ilmunya, hartanya akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah orang yang terbaik. Sehingga dengan hartanya dia melakukan sesuatu yang diridai oleh Allah. Dengan hartanya dia membangun masjid, dengan hartanya dia berwakaf, dengan hartanya membantu fakir miskin, dengan hartanya dia melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Dan itu adalah kedudukan yang pertama, dan ini posisi yang pertama. Makanya ikhwatul Islam, sebahagian para ulama mereka memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini bisa disebut dengan mudah, bisa juga disebut dengan sulit. Mereka mengatakan mana yang lebih bagus? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Kalau menurut kita mana yang lebih bagus? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Mana yang lebih bagus? Orang kaya yang, bukankah yang paling banyak masuk ke dalam surga adalah orang miskin? Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa aku melihat penduduk surga itu kebanyakan berasal dari orang miskin? Mana yang lebih bagus? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Ikhwatul Islam, sebenarnya kedua-duanya bagus. Kita tidak bisa membandingkan. Artinya orang kaya yang bersyukur bagus, orang miskin yang bersabar juga bagus. Tapi ada poin penting di sana, terutama bagi orang kaya yang bersyukur. Karena kekayaannya akan bermanfaat juga untuk orang lain. Karena orang kaya yang bersyukur adalah orang kaya yang tahu akan hak hartanya. Sehingga dengan dia tahu hak hartanya, dia tahu bahwa ini bukan miliknya seutuhnya. Ada milik anak yatim di sana, ada milik anak miskin di sana, ada milik kaum muslimin di dalamnya. Sehingga dengan dia bersyukur, dia bisa memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang lainnya. Sedangkan bagi mereka yang miskin bersabar itu bagus, tapi kesabaran itu miliknya, bukan untuk orang lain. Kedua-duanya bagus, tapi dari segi manfaat ikhwatul Islam, maka yang bagus adalah orang yang diberikan harta dan dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur dengannya. Apa makna bersyukur? Dia tahu apa kewajiban yang harus dia lakukan. Dengan dia tahu kewajiban yang dia lakukan, maka manfaatnya sangat banyak bagi orang lain. Makanya ikhwatul Islam, kita lihat contohnya misalnya. Dulu di kala terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk adalah perang yang sangat berat bagi kaum muslimin. Kenapa berat? Karena perang ini terjadi di musim panas. Dan di musim panas adalah musim di mana kaum muslimin mereka ingin panen. Karena kurma itu tidaklah berbuah kecuali di musim panas. Dan semakin panas, semakin keluar buahnya yang begitu bagus. Nah, ketika sebentar lagi panen, tiba-tiba datang panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin berat meninggalkan kurmanya, perkebunannya,
kecuali bagi mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Dan di dalam perang Tabuk ini juga Allah abadikan di dalam Al-Quran, banyak orang yang menangis karena mereka tidak bisa ikut. Kenapa tidak bisa ikut? Tidak ada harta. Nabi pun sulit untuk mengumpulkan harta pada waktu itu. Tiba-tiba dikala Nabi berada dalam kesulitan, maka datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan datang kepada Nabi. Dia bawa lebih daripada 1.000 atau 2.000 dinar. 1 dinar kalau uang rupiahnya kurang lebih 3 jutaan lah, atau hampir 1.000 ringgit lah 1 dinar. Nah, kira-kira 1.000 atau 2.000 dinar itu berapa uang kitanya? Berapa kira-kira 1.000 dinar? Yang ahli matematika, yang ahli berniaga, berapa kira-kira? Berapa? 3 miliar ada ya, atau 1 juta ringgit atau 1 juta rialan lah. Nah, ikhwatul Islam, tiba-tiba Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu membawa harta ini 1.000 dinar atau 2.000 dinar. Kalau 1.000, 3 miliar. Kalau 2.000, berarti 6 atau 7 atau 8 miliar. Dibawa, diberikan kepada Nabi SAW. Sampai di muka Nabi, Nabi SAW memegangnya. Nabi tidak butuh harta, tapi pada waktu itu Nabi sangat butuh untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, memberikan bekal kepada pasukan kaum muslimin yang akan melakukan perjalanan yang sangat panjang, 900 kilo. Itu bukan perjalanan yang ringan, berjalan kaki di musim panas di dalam perang Tabuk. Bagaimana perbekalan kaum muslimin? Mereka bisa mengumpulkan harta yang banyak. Datang Utsman dengan harta yang begitu banyak. Dilihat oleh Nabi SAW, dipegang oleh Nabi. Dan dia pun Nabi mengatakan, ma darra Utsman ma fa'alahu ba'dal yawm. Ma darra Utsman ma fa'alahu ba'dal yawm. Utsman tidak akan ada masalah lagi. Apapun yang dia lakukan setelah ini, dia tetap akan menjadi penduduk surga. Artinya apa, ikhwatul Islam? Apapun yang dilakukan oleh Utsman, maka Allah dan Nabi sudah memberikan jaminan kepadanya bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman pasti yang terbaik. Gara-gara harta yang dia infakkan di jalan Allah, yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin, terutama dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ keluar sebuah kaedah, al-malus salih, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sesungguhnya harta yang saleh akan menjadi baik apabila berkawan dengan laki-laki yang saleh. Makanya keluar ungkapan dari Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ni'mal malus salih lirrajul atau lil mar'is salih. Sesungguhnya harta yang saleh akan sangat bermanfaat bagi laki-laki yang saleh. Maka itulah dunia milik orang yang pertama, kedudukan yang pertama, orang yang diberikan ilmu, al-malus, orang yang diberikan ilmu, kemudian dengan ilmunya hartanya akan diberikan haknya, kewajibannya, dan dia tahu untuk apa harta dia gunakan. Itu yang pertama tingkatannya. Kemudian yang kedua, ada orang di dunia ini dia tidak punya harta, tapi dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pun mengatakan, kalau seandainya aku punya harta, aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang pertama. Dia bercita-cita, berniat, kalau aku ada harta, aku akan sumbangkan, aku akan infakkan, aku akan cari sesuatu yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Maka Allah mengatakan, orang yang kedua ini dengan orang yang pertama, pahalanya sama-sama diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang ketiga adalah orang yang banyak harta tapi tidak ada ilmunya, artinya ilmu agama, sehingga dengannya dia mengeluarkan hartanya ke tempat yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia belanjakan hartanya ke tempat yang akan menjadikan harta tersebut sebagai api untuk dirinya di akhirat sana. Maka dengan itu pula ini merupakan kedudukan orang yang ketiga. Dan kedudukan yang paling buruk atau dunia ini milik yang keempat atau orang yang terakhir, dia tidak punya ilmu, dia juga tidak punya harta, tapi dia bercita-cita, kalau aku ada harta, aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang ketiga, yaitu menghambur-hamburkan hartanya di tempat yang tidak ada gunanya. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, hum fil wizri sawa. Mereka berdua, yang ketiga dan yang keempat, sama-sama besar dosanya, sama-sama berdosa. Empat inilah ikhwatul Islam kategori dunia disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tentunya semuanya dikembalikan karena masalah harta ini ikhwatul Islam. Kita mengetahui dia bersutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah kadang-kadang membentangkan rezeki kepada hambanya, wa yaqdir, dan kadang-kadang juga menyempitkan rezeki bagi sebagian hamba yang lainnya. Sehingga di antara salah satu doa
yang diajarkan oleh baginda Nabi, yang bahkan Nabi tidak pernah lupa dengannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, dilihat dari doa ini ikhwatul Islam, sebelum Nabi meminta mengajarkan kepada umatnya masalah rezeki, tapi Nabi ajarkan dulu masalah agama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, karena ilmu lah yang akan membawa seseorang yang memiliki harta menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tanpa ilmu, maka seseorang akan bisa diantarkan ke dalam neraka, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar, bahwa dinar diambil dari kata-kata dinar karena ada agama di dalamnya dan juga ada neraka di dalamnya. Dan itu merupakan perkara-perkara yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Sehingga Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian ikhwatul Islam, sehingga tentunya dengannya kaum muslimin, mereka hendaklah berusaha untuk mencari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang haram itu ikhwatul Islam adalah penyebab kehancuran bagi seorang hamba, baik di dunia ataupun di akhirat sana. Makanya kita kenal sebuah kisah yang sangat indah, orang jahiliyah ketika mereka ingin membangun Ka'bah. Dulu Ka'bah itu ikhwatul Islam bentuknya persegi panjang. Kemudian sudah banyak rusaknya, karena dulu Ka'bah itu tidak ada atapnya. Semenjak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Ka'bah tidak beratap, tidak ada atapnya, hanya sekedar tiang atau dinding sahaja. Kemudian ketika Nabi berumur 35 tahun, dan masa ini adalah masa jahiliyah. Ketika Nabi berumur 35 tahun, orang-orang Quraisy ingin menghancurkan Ka'bah dengan tujuan untuk memperbaikinya. Tapi mereka takut untuk melakukannya. Kenapa mereka takut? Karena mereka masih ingat peristiwa yang kita kenal dengan kehancuran Ka'bah dari Abraha. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua mereka dengan burung ababil. Sehingga Ka'bah semenjak kejadian ini semakin dihormati dan semakin dihargai. Namun dalam satu sisi, Ka'bah itu sudah mulai buruk, bangunannya sudah mulai hancur, dan barang-barang yang ada di dalamnya sudah banyak yang hilang. Karena di dalam Ka'bah itu banyak barang-barang antik, barang-barang lama, dan sudah mulai dicuri. Karena untuk mencurinya sangat mudah, sehingga orang-orang Quraisy tidak mungkin membiarkan demikian. Maka mereka pun sepakat, bagaimana kalau seandainya kita hancurkan Ka'bah dengan tujuan untuk memperbaikinya, direnovasi, dibangun ulang. Kemudian tidak satu pun yang berani untuk menghancurkannya, sampai salah seorang yang bernama Al-Walid. Al-Walid ini adalah ayahnya Khalid ibn Walid. Al-Walid itu dulu adalah orang yang sepuh, orang yang tua, kaya, banyak anaknya, banyak keluarganya, dan dia adalah orang yang pintar. Dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai kalian orang-orang Quraisy, apakah kalian menghancurkan Ka'bah karena menginginkan kerusakan, atau kalian ingin melakukan kebaikan? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, kami ingin melakukan kebaikan. Tujuan kami menghancurkan Ka'bah untuk memperbaikinya. Maka Al-Walid mengatakan, Allah tidak akan pernah membinasakan orang-orang yang menginginkan kebaikan. Kalimat Al-Walid ini, kalimat diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah tidak akan pernah membinasakan orang yang menginginkan kebaikan. Al-Walid. Namun Al-Walid ini ikhwatul Islam, Nabi pada waktu itu belum lagi menjadi Nabi, dan dia adalah orang yang baik. Tapi ketika Nabi menjadi Nabi, maka di sanalah dia berpaling, dan dia mengatakan kepada Nabi, kenapa harus kamu yang harus menjadi Nabi? Aku yang lebih tua, aku yang lebih kaya, aku yang lebih terpandang, aku yang lebih disebutkan aku. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang cerdas, yang pintar, dan gara-gara dialah Ka'bah itu direnovasi. Coba bayangkan bagaimana jasanya. Tapi karena kesombongan, karena keangkuhan, karena dia merasa lebih, pada akhirnya dia berpaling, dan dia pun akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ancamannya, dan dia termasuk orang yang diabadikan di dalam Al-Quran yang mendustakan Nabi di dalam surah Al-Mudaththir. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ketika orang-orang Quraisy ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian pada akhirnya mereka menghancurkan Ka'bah, kemudian mereka kembali membangunnya. Ketika Ka'bah dibangun, maka di saat itulah orang-orang Quraisy mengatakan dan bersepakat, bermufakat, kita tidak boleh membangun Ka'bah kecuali dari harta yang halal-halal saja. Orang Quraisy, orang jahiliyah, dari mana harta halalnya? Tidak ada, kecuali sedikit saja. Makanya itulah asal muasalnya kenapa Ka'bah itu menjadi persegi sebagaimana yang kita lihat sekarang. Ka'bah itu persegi panjang,
Tapi gara-gara orang Quraisy mereka tidak punya duit yang halal. Kenapa? Zamannya zaman jahiliyah. Walaupun zamannya jahiliyah, Nabi belum lagi diutus menjadi Nabi, tapi mereka masih tahu mana yang halal dan mana yang haram. Itu orang jahiliyah. Mereka masih tahu ini halal dan ini yang haram. Sehingga setiap kali kita membahas tentang masalah zakat, terutama zakat harta, ingat, harta yang dizakatkan adalah harta yang halal. Kalau ada kita punya harta yang haram, tidak boleh dizakatkan. Harta yang haram tidak boleh dizakatkan. Lantas kalau harta yang haram diapakan Ustaz? Dibuang semuanya, dikeluarkan. Karena itu bukan milik kita, bukan halal. Yang dizakatkan itu adalah yang halal-halal saja. Misalnya kita ada harta yang kita ambil, punya orang, dikeluarkan, itu tidak dihitung. Itu diberikan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak ada, wakafkan di jalan Allah, bukan disedekahkan. Itu perbezaannya. Karena harta yang dizakatkan itu hanya harta yang halal-halal saja. Itu poin penting yang harus kita ketahui. Misalnya Ustaz, ada orang yang bermuamalah dengan riba. Kita tahu semuanya riba itu haram, maka dia tidak boleh berzakat dengan riba. Semuanya harus dikeluarkan, karena itu harta yang haram. Harta haram tidak dizakatkan. Kenapa zakat disebut dengan zakat? Zakat itu artinya an-nama wa ziyadah. Nama, tumbuh dan berkembang. Karena tumbuh dan berkembang itu hanyalah harta yang halal-halal saja. Kemudian sedekah. Kenapa disebut dengan sedekah? Sedekah itu karena penghasilannya dari sedekah, jujur dia mendapatkannya. Kemudian dia jujur pula mengeluarkannya, baru disebut dengan sedekah. Sedekah itu disebut dengan sedekah. Sadaqallahul azim. Apa arti sedekah? Benar, jujur. Jujur dia mencarinya, jujur pula dia mengeluarkannya, maka baru disebut dengan sedekah. Itu disebut dengan sedekah. Sehingga ikhwatul Islam, poin penting yang harus kita ketahui, bahwa harta yang haram tidak disedekahkan, tapi harus dikeluarkan dan dikembalikan kepada orang yang memilikinya atau kepada haknya masing-masing. Yang dikeluarkan, yang kita bahas adalah harta yang halal, yang kita tahu itu adalah halal. Baru nanti di situ kita membahas tentang masalah zakat mal yang kita kenal dengan zakat mal. Kemudian ikhwatul Islam, sebelum kita membahas tentang masalah zakat mal ini, kita harus juga mengetahui bahwa di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita mencarinya adalah harta yang halal. Dan orang yang mencari harta yang halal ikhwatul Islam itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Keluarnya kita dari rumah, menghidupi anak dan keluarga, itu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Apabila ada seorang muslim yang mereka keluar dari rumahnya, berusaha kuras keringat, banting tulang siang dan malam, itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan harta halal itu pula lah yang akan membuat seseorang mudah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para nabi, makanlah dari yang baik-baik, cari yang baik, makan yang baik, wa'malu salihah, kemudian lakukan amalan-amalan saleh. Artinya harta yang halal akan membuat kita mudah melakukan amalan saleh dan ibadah. Kebalikannya, harta yang tidak halal akan membuat kita susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ikhwatul Islam kita akan membahas tentang masalah zakat harta. Dan zakat harta itu kita ingat lagi bahwa zakat harta hanyalah harta yang halal-halal saja. Kalau ada orang yang beranggapan misalnya dia mendapatkan harta yang haram, Ustaz, saya mendapatkan harta yang haram, untuk membersihkannya maka saya akan bersedekah. Itu biasanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ketahuilah, apabila ada orang yang berniat seperti ini, dia mendapatkan harta haram dan dia tahu itu adalah haram, kemudian dia bersedekah untuk membersihkan yang haram ini, itu tujuannya, maka ingat, dia tidak mendapatkan pahala, bahkan dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan biasanya. Karena yang dia sedekahkan harta haram. Harta haram tidak akan pernah halal dengan disedekahkan, tapi dengan dikeluarkan dan diberikan kepada pemiliknya. Kalau kita tidak tahu siapa yang memiliki harta tersebut, maka baru kita infakkan di kemaslahatan kaum muslimin. Tapi bukan atas nama sedekah, tapi hanya mengeluarkan harta yang tidak halal daripada harta kita. Kemudian di kuartal Islam, sekarang kita kembalikan kepada zakat mal. Zakat mal itu artinya zakat harta. Dan zakat mal itu yang dikeluarkan adalah harta. Kalau zakat fitri atau zakat fitrah yang kemarin kita jelaskan, maka yang dikeluarkan adalah makanannya. Kalau ingin mengeluarkan harta, maka yang dikeluarkan adalah hartanya. Sehingga hukum asal daripada harta, yang dikeluarkan adalah harta. Nah, zakat mal ini kuartal Islam, zakat itu sebenarnya ada 2 syarat yang harus kita ketahui.
Dan untuk zakat harta itu agak sedikit berbeza dengan ibadah yang lainnya. Biasanya kalau ibadah yang lain itu syaratnya harus Islam sudah pasti, kemudian misalnya balik sudah pasti. Tapi kalau untuk zakat itu tidak mesti balik. Apa maknanya? Ada anak kecil, mereka masih berumur 2 tahun, tapi mereka sudah kaya. Ada atau tidak? Banyak. Nah, orang yang seperti ini, apakah mereka sudah harus membayar zakat atau tidak? Bayar zakat atau tidak? Padahal mereka belum balik. Bayar zakat atau tidak? Bayar zakat, karena zakat itu urusan harta, bukan urusan orang. Bisa dipahami? Sehingga para ulama mengatakan untuk masalah zakat harta itu tidak sama dengan yang lainnya, terutama masalah umur, karena itu berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan orangnya, bukan persennya, tapi berkaitan dengan hartanya. Sehingga syaratnya hanya Islam saja, Islam. Kemudian sedangkan yang lain, bahkan ikhwatul Islam, orang yang pingsan, orang yang tidak sadarkan diri, kalau mereka punya harta, maka hartanya tetap harus dikeluarkan, karena ini urusan harta, bukan urusan yang lainnya. Kemudian di ikhwatul Islam kita mengetahui bahwa zakat harta itu ada 2 syaratnya untuk zakat harta yang akan dizakatkan. Kalau untuk orangnya tadi telah kita jelaskan secara singkat, sedangkan untuk harta yang dizakatkan syaratnya itu ada 2. Yang pertama, nisabnya. Nisab ini ikhwatul Islam, nisab itu artinya karena setiap harta yang dizakatkan ada nisabnya. Nisab itu berbeda antara zakat dengan zakat yang lainnya. Kalau nisab zakat harta itu angkanya. Kalau nisab peternakan itu jumlahnya. Kalau nisab pertanian itu juga beratnya. Jadi setiap nisab itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, nisab zakat harta ikhwatul Islam, kalau kita jadikan standarnya adalah emas, apabila kita memiliki uang, duit setara atau lebih banyak daripada 85 gram emas, maka pada saat itu sudah sampai nisabnya kalau standarnya emas. Tapi kalau standarnya adalah perak, maka apabila kita sudah memiliki uang atau duit 595 gram perak, maka sudah sampai nisabnya. Itu perbedaan antara dinar dengan dirham, antara emas dengan perak. Sebahagian kaum muslimin mengatakan ikhwatul Islam, agar semua kaum muslimin mereka bisa membayar zakat, maka jadikanlah standarnya adalah perak, jangan emas. Mengapa demikian? Karena emas itu agak mahal. Sekarang kita contohkan, 1 gram emas berapa rial? Atau berapa rupiah atau berapa ringgit? 1 juta. 1 juta, 1 gram 1 juta sekarang. Itu harga lama kayaknya. Terbaru. Anggaplah 1 juta. Berarti 85 gram emas. Berarti apabila kita sudah memiliki uang 85 juta, maka sudah sampai nisabnya. Dan tidak semua orang yang punya uang sebanyak ini. Tapi kalau kita hitung kepada perak, 595 gram. 1 gram perak berapa? 7.000, ada yang 10.000. Anggaplah 10.000. Kalau 10.000 dikali 595 berapa? 5 juta. 6 jutaan. Anggaplah 7 juta. Barang siapa yang punya uang 7 juta rupiah atau 2.000 ringgit, maka di dalam uangnya itu sudah ada hak orang lain yang harus dia tunaikan. Sehingga sebahagian para ulama mengatakan jangan jadikan standarnya emas, jadikan standarnya perak. Kenapa? Agar kita semua bisa berzakat. Karena zakat itu ikhwatul Islam, Nabi mengatakan mana qasamalun min sadaqah, harta yang dizakatkan tidak akan pernah berkurang untuk selama-lamanya. Kebalikan hadis ini apa? Berarti harta yang tidak dizakatkan akan kurang, baik kurang berkahnya atau hilang tidak tahu kemana. Itu kebalikan hadis tersebut, atau yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Karena Nabi mengatakan mana qasamalun min sadaqah, harta yang disedekahkan tidak akan pernah kurang. Sehingga kaum muslimin dianjurkan bagi mereka untuk menjadikan standarisasinya adalah perak. Kenapa demikian? Agar kita semuanya bisa berzakat. Dan itu adalah harta yang tersimpan, bukan harta yang, artinya harta yang tersimpan. Apabila uangnya sudah sampai, kalau perak 7 jutaan atau 2.000 ringgit, atau misalnya kalau emas 80 juta rupiah misalnya, itu sudah sampai nisabnya. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harta ini harus berdiam selama 1 tahun.
Misalnya apabila anggaplah kita ambil, kita contoh ke pertama, anggaplah kita mengambil emas 85 jutaan atau 20.000 ringgit lah, atau 25.000 ringgit. Apabila kita punya uang sebanyak ini, kita tidak langsung mengeluarkannya. Kita tunggu dulu 1 tahun. Misalnya di bulan Ramadan kita punya uang 85 juta. Kemudian tahun depan, apabila uang kita tidak berkurang tapi bertambah, maka baru pada tahun depan dizakatkan. Bukan tahun ini, tapi tahun depan. Tapi kalau seandainya uang kita yang tadi terkumpul sampai nisabnya berkurang karena bayar anak sekolah, masuk rumah sakit, beli kereta, ataupun yang semisalnya, maka tidak jadi kita berzakat karena belum sampai nisabnya, atau nisabnya kurang dari standarnya, kecuali kalau seandainya dia hilah, itu baru dia berdosa. Hilah kita jelaskan sebelumnya ikhwatul Islam. Hilah itu artinya mencari cara supaya dia tidak beribadah kepada Allah. Misalnya kita jadikan ukuran adalah emas. Misalnya dia tahu dia sudah punya uang 85 juta. Kemudian uang ini disimpan selama 1 tahun. Ketika hampir tahun berikutnya, tinggal 1 bulan, misalnya di bulan Sya'ban, dia sengaja mengambil uangnya. Dia ambil uangnya, diberikan kepada kereta, mobil, diberikan kepada yang lain, dengan tujuan supaya nanti tahun depan dia tidak jadi berzakat. Maka itu disebut dengan hilah. Hilah itu artinya orang yang mencari cara untuk tidak beribadah. Itu dosa besar. Itu harus kita ingat. Misalnya kita contohkan, kalau ke peternakan di ikhwatul Islam, kalau kita punya kerbau 40 ekor, maka di sana ada zakatnya bintul labun, bukan kerbau yang kecil. Setiap 40, maka ada zakat 1. Nah, orang ini dia punya 39 ekor kerbau. Dan yang satu bunting, yang satu ingin ada anak. Nah, sebelum kerbau ini ada anak, yang mana kalau seandainya dia punya anak, kerbaunya jumlahnya 40. Kalau 40 dia berzakat, maka dia ambil 1, kemudian dia sembelih, dia jual. Sehingga kerbaunya tetap 39 jumlahnya, tidak jadi 40. Itu namanya hilah. Hilah itu adalah dosa besar dalam beribadah. Begitu juga dengan kita. Apabila kita punya uang, kita belikan kepada sesuatu yang itu bukan keperluan. Kalau keinginan kita banyak, semua kita ingin. Tapi keperluan, berbeza antara keperluan dengan keinginan. Keperluan uang sekolah, rumah sakit, sesuatu yang kita perlu. Kalau keinginan, maka keinginan kita tidak akan pernah puas. Kita tidak akan pernah puas dengan dunia sampai tanah mengisi mulut kita, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi yang mulia. Itu keinginan. Tapi kalau keperluan, keperluan, maka kalau kebutuhan, bahasanya kasar ya, bahasa Melayu butuh itu apa biasanya? Kebutuhan ya, itu bahasanya tidak bagus. Keperluan lah, keperluan yang perlu sesuatu yang kita perlukan, maka itu tidak dihitung dengannya. Jadi ikhwatul Islam, kalau seandainya uang ini yang sampai nisabnya bertahan 1 tahun, bahkan berlebih, maka baru nanti kita zakatkan pada tahun depan, bukan sekarang dikala uang kita sudah banyak. Misalnya sekarang anggaplah kita bawa uang 85 juta, kita simpan di bank atau kita berikan kepada emas. Kemudian ternyata uang ini 85 tidak berkurang, bahkan bertambah. Maka tahun depan baru kita zakatkan. Berapa kita zakatkan? Sesuatu yang paling akurat adalah 1/40. Artinya jumlah uang kita semuanya ditotalkan, kemudian dikalikan 1/40. Sebenarnya sama dengan 2,5, tapi hitungan yang paling bagus adalah dikalikan 1/40. Hasilnya itulah yang nanti akan kita sedekahkan. Dan ini merupakan ikhwatul Islam di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan itu semuanya dihitung. Hitungannya itu baik itu berbentuk uang, baik berbentuk perhiasan atau emas yang dipakai, perak yang disimpan, semuanya harus dihitung semuanya. Bahkan yang dipakai pun itu juga dihitung. Makanya ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan, sekarang kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mereka yang menyembunyikan, yang menyimpan emas dan perak. Karena memang biasanya ikhwatul Islam
emas, perak itu adalah hukum asal daripada uang. Jadi uang kita semua itu rata-rata asal muasalnya itu dari emas atau dari perak. Makanya dulu uang terdahulu, duit terdahulu itu dari emas atau dari perak. Sekarang baru digalakkan uang dari kertas dan yang semisalnya, tapi dulu dari emas dan perak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yang menyimpan hartanya kemudian tidak dizakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashirhu, maka berikan kepadanya kabar. Apa kabarnya? Azabin alim, azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika nanti di hari akhirat semua harta itu akan diambil, dikumpulkan oleh Allah. Emas diambil, perak diambil, kemudian dipanaskan. Ketika harta ini sudah menjadi panas, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, maka harta inilah yang akan disetrikakan di atas jasadnya, di atas mukanya, punggungnya, perutnya. Hadza ma kanastum li anfusikum, inilah balasan bagi mereka-mereka yang tidak mengeluarkan hartanya. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang pernah kalian simpan dan kalian tidak pernah menyedekahkannya. Ayat ini ikhwatul Islam, kita harus perhatikan. Ayat ini adalah ayat ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ayat ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang kufar, orang-orang musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Ayat berikutnya wa qatilul ladzina la yu'minun. Ayat berikutnya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi ayat ini sebenarnya bercerita tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, tapi bukan orang awamnya. Bercerita tentang pendetanya, ulama orang Yahudi, ulama orang Nasara, ulama yang diceritakan di dalam ayat ini. Maka Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhban, kebanyakan pendeta dari kalangan Yahudi dan Nasara, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, mereka itu memakan harta manusia. Jadi sebenarnya orang yang menimbun dan yang menyimpan harta itu pekerjaan pendeta orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Makanya ayat ini bercerita tentang mereka, inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Kemudian Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahab, kemudian mereka yang menyimpan, tidak mau menyedekahkan. Artinya perangai ini bukan perangai kaum muslimin. Kaum muslimin mereka tidak menyimpan hartanya. Makanya sebelumnya kita menyebutkan di khotbah Islam, harta sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Imam Al-Ghazali, dinar dan dirham itu bentuknya bulat. Bulat itu apa maknanya? Berarti harus diputarkan, bukan disimpan. Kaum muslimin mereka tidak menyimpan hartanya, tapi mereka memutarkannya. Karena nanti kalau disimpan, kita akan merasa rugi. Misalnya kita simpan harta, kemudian kita sedekahkan. Tahun depan disedekahkan lagi, karena setiap sampai nisabnya wajib dikeluarkan. Dan mereka merasa kurang hartanya. Bagaimana supaya tidak keluar kurang? Maka diputarkan. Makanya uang itu, dinar dan dirham bulat. Untuk diputarkan, artinya uang hukum asalnya tidak boleh disimpan, tapi diputarkan. Karena diputarkan bermanfaat bagi yang memiliki, bermanfaat bagi saudaranya. Betapa banyak lowongan kerja yang terbuka. Kenapa sekarang pengangguran banyak di mana-mana? Karena banyak uang yang tersimpan. Banyaknya uang yang tersimpan menyebabkan orang tidak bekerja. Bagaimana bekerja? Uangnya disimpan. Makanya para ulama mengatakan, terutama masalah zakat, iya ikhwatul Islam, kalau uang kita baru 100 juta, 200 juta, 1 miliar, zakatnya sedikit. Tapi kalau soal seandainya uang kita sudah triliunan, itu zakatnya banyak dan sulit untuk dikeluarkan. Sulit sekali untuk dikeluarkan ikhwatul Islam, karena nanti berkurang. Kecuali bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana solusinya? Maka uang itu ikhwatul Islam hukum asalnya adalah diputarkan, supaya nanti manfaatnya bagi kita dan manfaatnya juga bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Karena nanti apabila kita selalu keluarkan zakat, karena zakat itu dikeluarkan setiap tahun, tidak boleh ada 1 tahun tanpa dikeluarkan zakatnya. Kemudian ikhwatul Islam agar dia tidak merasa rugi dengannya, sehingga nanti dikeluarkan dia pun tidak merasa rugi dengan harta tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian simpan. Artinya hukum asalnya jangan simpan, tapi diputar, diperdagangkan, dijadikan berniaga dan yang semisalnya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha. Tidak ada mereka yang punya uang, baik itu dari harta yang terbuat dari emas ataupun perak,
kemudian mereka tidak memberikan haknya illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat maka harta ini akan dipanaskan dan dia akan diberikan kepadanya. Fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad. Harta ini dipanaskan, kemudian disetrikakan di punggungnya, di kepalanya, di perutnya, kemudian diangkat lagi harta tersebut. Dikala dia sudah merasa dingin, dipanaskan lagi, kemudian diangkat lagi, dipanaskan lagi. Berapa lama dia akan diperlakukan seperti itu? Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, di hari yang nilainya itu lebih daripada 50.000 tahun. Dan sampai kapan dia akan diperlakukan seperti itu? Sampai manusia dihisab. Karena kita tahu ikhwatul Islam, ketika kita wafat, kita akan berada di alam barzakh. Alam barzakh itu sampai kapan kita tidak tahu, sampai terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu kapan terjadi tidak ada yang tahu. Kemudian setelah hari kiamat terjadi, maka kita akan dikumpulkan yang kita kenal dengan mahsyar. Berapa lama kita di mahsyar? 50.000 tahun lamanya. Kemudian kita pun mencari para nabi. Kita cari Nabi Adam, kita cari Nabi Nuh, kita cari Nabi Ibrahim, kita cari Nabi Musa, kita cari Nabi Isa, kita cari Nabi Muhammad. Itu mencari nabi, bukan mencari polisi, bukan mencari ketua RT, bukan mencari gubernur, bukan mencari pemimpin. Itu mencari nabi. Artinya butuh waktu lama. Sebagian para ulama menyebutkan 50.000 tahun antara satu nabi kepada nabi yang lainnya. Coba bayangkan berapa lama kita berada di sana. Kemudian setelahnya baru kepada Nabi SAW. Ketika Nabi barulah dihisab. Artinya dalam waktu sebelum hisab ini, maka dia akan diperlakukan seperti itu untuk selama-lamanya. Coba bayangkan berapa lama mereka yang akan dizalimi oleh atau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak mengeluarkan haknya. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Insyaallah besok kita akan kembali lanjutkan pembahasan tentang masalah zakat mal. Kalau ada di antara kita yang bertanya maka kami persilakan. Barakallahu fikum. Silakan. Tak banyak, sedikit boleh Ustaz? Tak boleh banyak, satu saja. Baik. Ustaz, terkait asnaf ini 8 Ustaz. Asnaf. Pembagiannya itu apakah dibagi rata? Maksudnya bukan dibagi rata Ustaz. Apakah dibagi ke 8-8-nya? Atau boleh memilih Ustaz? Terus Ustaz, yang kedua dan satu lagi Ustaz. Jika kita mempunyai saudara yang di luar asal dan cabang kita, apakah itu lebih utama untuk mengeluarkan zakat? Masya Allah pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini muncul kenapa? Karena kita belum menjelaskan zakat harta semuanya. Kan masih bersambung kan episode berikutnya. Kalau bersambung episode berikutnya maka akan terjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Berarti kita sambung episode berikutnya. Ya, baik. Yang lain. Silakan. Kaitan tadi jadi perak, apabila dia sudah memiliki emas tapi belum sampai 85 gram, apakah kita harus proteksikan? Baik, apakah dikala kita sudah punya emas tapi belum sampai 85, kita punya emas tapi belum sampai 85 gram, tapi kita punya uang kan? Punya kan? Artinya itu semuanya digabungkan. Emas, uang, semua yang kita punya digabungkan. Dikala digabungkan, kemudian kita ukur, ukurannya sama dengan 85 gram emas. Jadi 85 gram emas ini bukan berarti harus emas semuanya, tapi ukurannya, harta yang kita punya sama nilainya dengan 85 gram emas. Apabila sudah sama, maka baru baik itu emas, ataupun perak, ataupun uang, ataupun apapun dia. Apabila itu adalah bentuknya harta, kemudian apabila kita kumpulkan semuanya, baik itu rial, ataupun dolar, ataupun rupiah, ataupun ringgit, ataupun mata uang yang lainnya, apabila kita kumpulkan nilainya sampai 85 gram emas, maka berarti sudah sampai nisabnya. Kalau belum sampai 85 gram emas, bisa kita. Kalau belum sampai 85 gram emas, maka bagus bagi kita menjadikan standarnya adalah perak. Karena kenapa demikian ikhwatul Islam? Agar kita semuanya bisa berzakat. Karena zakat itu indah ikhwatul Islam. Makanya orang yang berzakat itu banyak sekali kemuliaannya. Makanya tadi di awal kita menyebutkan sebenarnya zakat bagus. Emas, kalau ada di antara kita menjadikan standarnya emas tidak menjadi masalah. Tapi paling bagus dijadikan standarnya adalah perak. Berarti 595 gram. Apabila kita sudah punya uang simpanan sama nilainya, baik itu emas ataupun yang lain, tapi nilainya sudah sama dengan 595
95 gram perak, maka sudah sampai nisabnya. Jelas ya? Sambil istilah taib yang lain. Silakan. Taib. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Laisa 'alal muslim min 'abdihi wala farasihi sadaqah." Seorang muslim tidak dibebankan sedekah kepadanya terhadap hamba sahayanya dan juga kendaraannya. Rumah, kendaraan, isinya, kebutuhan, tidak satu pun yang ada zakat di dalamnya. Mobil, walaupun mobil kita 10, kecuali tujuannya untuk hilang. Bisa dipahami yang tadi kita bahas hilah. Dia di dalam keluarga cuman ada istri, ada suami, anaknya masih kecil, tapi mobilnya 10 misalnya, supaya nanti dia tidak keluar zakat banyak misalnya, maka itu hilah namanya. Kecuali kalau dia dijadikan sebagai perdagangan, itu lain cerita. Artinya seorang muslim, rumahnya, kendaraannya, kebutuhannya, tanahnya, itu tidak ada zakatnya, kecuali dia jadikan sebagai perniagaan. Itu lain cerita. Tapi apabila itu milik dia, maka tidak ada zakat di dalamnya. Jelas ya? Sebagaimana hadis yang tadi telah kita sebutkan. Tapi yang lain, silakan. Kalau tadi dalam bentuk aset, Pak. Aset, contoh. Contohnya ada bangunan untuk toko, misalnya. Bangunan untuk toko, baik. Tapi kalau dihitung bisa besar misalkan, tapi uangnya nggak ada. Uangnya tidak ada, tapi hanya aset saja. Nah, aset untuk perniagaan. Baik, aset ini biasanya seseorang punya aset, maka kita tanyakan aset ini untuk siapa? Ada orang punya aset, tapi untuk anak cucunya. Ada orang aset untuk disewakan, ya kan? Apabila aset ini dia untuk tidak perdagangkan, untuk keluarganya, bahkan untuk dirinya, maka tidak menjadi masalah. Itu sama dengan rumahnya, milik dia, untuk dia. Tapi kalau dia jual atau dia sewakan, maka hasil sewanya nanti akan dia keluarkan zakatnya. Itu harus dibedakan antara dua. Makanya dikembalikan kepadanya, untuk apa aset ini? Dia untuk apa? Apakah untuk disimpan untuk anak cucunya? Biasa kadang banyak di antara kita bikin rumah 2, 3, 4 untuk siapa? Ini untuk anak saya, ini untuk cucu saya. Semuanya tidak ada zakatnya. Begitu juga ruko. Ruko itu juga bisa di toko, kedai kan bisa dijadikan rumah. Artinya kalau tujuannya untuk keluarganya, maka tidak ada zakat di dalamnya. Tapi kalau untuk dijadikan sewa atau ada niat untuk dijadikan sebagai perniagaan, maka disitulah baru ada zakatnya. Tapi kapan? Nanti kalau uangnya sudah ada, bukan sekarang. Bisa dipahami? Tanya yang lain. Silakan. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan tadi, Ustaz. Baik. Jadi harta yang bertahan setahun, Ustaz. Pengalaman kami, Ustaz, ada teman meminjam temponya 1 tahun sampai 2 tahun. Biasanya saya tidak memberikan uang cash, saya memberikan emas batangan. Apakah itu terhitung, Ustaz, ketika dipinjamkan? Baik, bagaimana pula dengan orang yang meminjamkan atau yang kita kenal dengan piutang? Misalnya dia ada uang 100 juta, 200 juta, 100 juta lah. Cuman yang ada di tangannya 500 juta. Yang ada 500 juta, 50 juta. 50 juta lagi dipinjamkan kepada saudaranya. Baik itu berbentuk uang, ataupun berbentuk emas, ataupun berbentuk yang lainnya. Apakah dia ada zakatnya? Memang ini ikhwatul Islam, para ulama mereka membagi kepada dua. Apabila uang yang dipinjamkan mudah bagi kita untuk mendapatkannya, misalnya kalau kita minta dia akan berikan, maka wajib kita gabungkan. Artinya itu kita hitung bagian daripada zakat. Misalnya kita punya piutang, ada orang lain berhutang kepada kita, hitung semuanya, karena itu merupakan harta kita dan mudah bagi kita memintanya. Tapi ada orang yang meminjamkan uang, karena pekerjaan yang paling berat itu kan adalah meminta uang kita kan. Kita pinjam uang kemudian dikembalikan, itu berat sekali. Makanya meminjamkan, kita selalu menyebutkan orang yang meminjamkan harta itu pahalanya 18 lipat dibandingkan dengan mereka yang bersedekah. Karena meminjamkan ibadah yang berat, bisa jadi dikembalikan, bisa jadi tidak dikembalikan. Kalau bersedekah dikeluarkan selesai. Makanya pahala orang yang meminjamkan itu 18 kali lipat dibandingkan dengan mereka yang bersedekah. Bersedekah mudah, meminjamkan itu sangat sulit, karena bisa jadi tidak dikembalikan. Nah, apabila uang ini sulit bagi kita untuk memintanya, bahkan harapan sulit untuk dikembalikan, maka kita tidak hitung pada waktu itu, yang karena dia sudah berada di luar kekuasaan kita. Kita juga tidak tahu. Seperti itulah para ulama mau membahasnya dan membezakannya.
Begitu juga dengan hutang. Tadi piutang. Begitu juga dengan hutang. Ustaz, kita punya harta. Sekarang kita juga punya hutang. Apakah dikala kita zakatkan kita harus keluarkan hutang dulu, atau kita hitung semuanya kemudian kita zakatkan? Nah, hutang kalau kita berhutang, kalau hutang itu jatuh temponya sekarang harus kita bayarkan. Tapi kalau hutang itu masih 2 tahun yang akan datang atau 1 tahun yang akan datang, maka hitung semuanya ke dalam kategori zakat. Selama uang itu kita yang pegang, maka hitung semuanya. Bisa dipahami ya? Baik, yang lain. Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah besok kita akan kembali melanjutkan ya. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, terutama momen-momen Ramadan. Ikhwatul Islam, momen Ramadan adalah momen di mana kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah. Dan sebelumnya kita telah memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Perkataan salah seorang ulama, jangan sampai kaum muslimin mereka melewatkan setiap malamnya. Yang pertama, mereka bersedekah walaupun itu 1 rial, 1 ringgit, 5.000 rupiah setiap malamnya. Karena bisa jadi di malam itu merupakan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana juga setiap malamnya jangan ada di antara mereka yang melewatkan membaca Qul huwallahu ahad. Karena 1 kali Qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali seolah-olah kita membaca, pahalanya sama dengan membaca Quran penuh. Bukan berarti kita tidak membaca ayat yang lain, tapi kita dianjurkan karena bisa jadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Setiap malam jangan ada di antara kaum muslimin yang melewatkan salat paling tidak 2 rakaat. Kalau seandainya dia tidak dimudahkan untuk salat paling tidak 2 rakaat, dia salat bisa jadi dengan 2 rakaat tersebut seolah-olah dia melaksanakan ibadah 82 tahun lebih. Seorang muslim tidak akan melewatkan di malam harinya mereka mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bisa jadi dengan doa ini dia jadikan manusia, Allah jadikan dia manusia yang paling bersih tanpa ada dosa di dunia. Kemudian seorang muslim jika melewati 10 malam terakhir Ramadan, jangan mereka lewatkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga ikhwatul Islam, ibadah yang mudah tapi seolah-olah kita dihitung beribadah lebih daripada 80 tahun lamanya. Maka itulah yang harus dirutinkan. Karena kalau ibadah yang panjang kita bisa jadi melakukannya, kita bisa jadi tidak melakukannya. Bersedekah dengan jumlah yang banyak sulit, tapi bersedekah dengan 1 rial, siapa di antara kita tidak bisa? Salat malam penuh panjang banyak sulit, tapi siapa di antara kita yang sulit, yang mudah, yang sulit baginya bersalat 2 rakaat? Begitu juga dengan baca ayat Al-Quran, Qul huwallah. Sulit bagi orang baca ayat Al-Quran semuanya, tapi mudah bagi kita membaca Qul huwallah. Artinya ikhwatul Islam, jangan kita lewatkan setiap malam-malam terakhir Ramadan. Baik itu malam sekarang malam 25, besok malam 26, tinggal beberapa malam lagi, kecuali kita rutinkan ibadah-ibadah yang ringan. Di samping itu juga kita merutinkan ibadah-ibadah yang berat. Dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan insyaallah kita akan sambung pembahasannya keesokan hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله